Faslun, ini satu pasal. Tajibuz zakatu, wajib dikeluarkan zakatnya. Fil ibili, hewan onta, wal bakori dan sapi, wal ghanami dan kambing, wat tamri dan korma, waz zabibi dan anggur kering, waz zuru'il muqtatati dan hasil pertanian yang menjadi makanan pokok halatul ikhtiyari dalam situasi yang leluasa, wal dhahabi dan emas, wal fiddati dan perak, wal ma'dini dan barang tambang, wal rikazi dan harta karun, harta barang karun, harta karun. Min huma, dari keduanya. Wa amwalit tijarati dan harta perdagangan, wal fitrati dan zakat fitrah badan. Di dalam agama Islam, rukun Islam yang ketiga itu adalah mengeluarkan zakat. Sering saya mengatakan di dalam Al-Quran itu ngomongin zakat itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kadang Allah bilangnya sedekah, kadang Allah bilangnya infak, kadang bilangnya zakat. Kalau sedekah itu bisa harta atau non harta, bisa harta atau non harta. Karena orang senyum saja, kata Kanjeng Nabi, sedekah. Mantak henteu heran lamun aya kotak amal liwat dina Jumatan sok seuri we tak kotak amal. Cak manehna mah kitu terjemahannya. Kotak amal di cengiran, nyamual pinuh-pinuh atuh. Sedekah mah aya harta non harta. Nu kadua infak. Infak mah khusus kepada harta. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Khusus harta. Harta itu apa nanti? Ya, harta itu sesuatu yang bisa punya nilai ekonomi. Tah, lamun zakat mah, zakat itu mah khusus bentukna teh harta. Tetapi itu ukurannya kewajiban minimal. Kewajiban minimal. Orang punya harta 1 miliar, diinfakkan 500 juta, boleh tidak? Boleh. Atau disedekahkan istilahnya 500 juta, asetnya 1 miliar, berarti 50%, boleh tidak? Boleh. Tapi Islam teu ngaberatkeun, apalun Gusti Allah mah manusia teh aya kaentepan sifat medit, koret, pelit, kumet. Jadi Allah teu maksa 500 juta atau 50% henteu. Ngan Allah menta saeutik henteu loba. Ke lamun onta ngan sabaraha, lamun sapi sabaraha, embe sabaraha. Ngan ngomongkeun onta sapi embe mah henteu up to date di Karangindah. Da eueuh nu asaan mah eueuh nu ngingu eta. Onta ayana di Taman Safari Wungkul. Nya. Manya Taman Safari Jakarta ku urang. Paling oge masalah zakat mah jeung orang kota mah emas jeung perak jeung perdagangan nya. Nya eta di penta ku Allah teh sabaraha engke aya ngan 2,5%.
Sementara zakat pertanian itu nanti 10%. Zakat pertanian 10%. Hari nu digawe zakatnya dengan 2,5%. Kira-kira asup akal tuh kan? Orang yuk pegawai negeri PNS zakat dengan dipenta ke Allah teh 2,5%. Tapi petani anu kapanasan kahujanan nungguan panen gelila gajina tunggal bulan panenna bisa 4-5 bulan 6 bulan dipenta zakatna ku Allah 10% atau 5%. Gedean saja zakat jeung petani. Gedean petani. Hah, geuning jadi gedean petani anu usahana capek gitu. Tibatan anu di ASEAN. Kira-kirana ya kumaha ya? Nah, itu. Karena itu zakat itu hanya kewajiban minimal banget, kewajiban minimal dari harta yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus wa awwalu nisabul ibili khamsun dan awal nisab onta itu 5. Jadi kalau punya onta 1 belum wajib zakat. Wa minal baqari salasuna. Dan dari zakat sapi itu sampai minimalnya 30 sapi baru wajib zakat. Wa minal ghanami arba'una. Dan dari kambing itu 40. Fala zakatun, maka tidak wajib zakat qabla dzalika, sebelum mencapai bilangan itu. Onta punya 1 belum wajib, sapi punya 2 belum wajib, embek baru dapat 39 belum wajib, sampai 40 minimal. Wala budda, dan mesti minal hauli ba'da dzalika, tepung 1 tahun. Zakat harta itu selalu mensyaratkan 2. 1 nisab, 2 haul. Nisab itu bilangan minimal harta yang dimilikinya. Jadi bilangan mulai wajib zakatnya segitu. Haul itu sudah 1 tahun. Contoh, kalau punya sapinya 30, sudah jalan 1 tahun baru wajib zakat. Kalau sekarang sapi baru 29, ya berarti belum wajib zakat. Itu pun kalau sudah 1 tahun udah 30. Berapa emas nanti di depan supaya telaunan? Jadi nisab dan haul. Wa minas saumi, dan yang digembalakan fi kalain mubahin, di rerumputan yang diperbolehkan. Itu oke, lamun sapina, lamun embena nu diabur. Tapi lamun di kandang mah diberean ku urang, lamun teu dibere dahar eta, kalau nggak dikasih makan, itu kambing bakal mati, nggak wajib zakat. Ya, lah kalau itu kambingnya enggak dibesarkan di kandang, kalau tidak dikasih makan oleh manusia, maka itu mati, maka itu tidak wajib zakat. Tapi kalau kadang diabur, kadang di kandang, eta masih kene wajib zakat. Gitu geuningan. Terus wa alla takuna amilatan, dan tidak boleh ada itu hewan ternak itu amilatan, alat pekerjaan.
Contoh, itu sapi nanti dipakai nanti baheula jadi ngaluku atau jadi pedati teh nggak wajib itu. Punya kuda, kudanya banyak tapi jadi kendelman yang usaha, itu wajib zakat. Fayajibu fi kulli khamsin, maka wajib dari setiap 5 minal ibili dari onta satu domba. Jadi baru dapat 5 onta, sudah dapat 5 onta 1 tahun, ya kan? Masanya wajib zakatnya cuma 1 kambing tuh, ente 1 onta 1 kambing. Wa fi arba'ina minal ghanami syatun tad'atin do'min, dan dari 40 kambing zakatnya 1 kambing muda, awsaniyu mu'zin, atau kambing yang usia 2 tahun sudah ganti gigi. Wa fi kulli 30 minal baqari tabi'un, dan dari setiap 30 sapi zakatnya 1 tabi. Tabi itu anak sapi. Anak sapi itu disebut tabi itu karena dia itu ngikuti terus induknya. Lamun bahasa kita mah pedet ya. Pedet. Siapa? Meneng. Summa in zadat masyatuhu, dan apabila berlebih hewan-hewan itu ala dalika, atas hitungan itu, fa fi dalika zaidu, maka dihitung lebihnya itu. Wa yajibu, dan wajib alaihi kepada orang yang wajib zakat itu ayat ta'allama, mengetahui ma aujabahullahu ta'ala alaihi fiha, apa yang diwajibkan Allah kepadanya tentang zakat ini. Wa amma tamru, dan adapun korma, wa zabibu, dan anggur kering, wa zuru'u, dan hasil pertanian, fa'al walu nisabuha, maka awal nisabnya khamsatu ausukin, yaitu 5 ausak. 5 ausak itu sama dengan 750 kg. Jadi 1 wasak itu 60 sok, yang sama juga dengan 150 kg. 1 sok itu sama dengan 4 mud, sama dengan 2,5 kg. Wahya salatu mi'ati so'in, yaitu 300 sok, biso'ihi alaihi salatu wassalam, dengan ukuran standar sok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudamu, dan dikumpulkan zawul ami ba'duhu ila ba'din, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maksudnya hasil 1 tahun ini digabungkan antara panen 1 dengan panen 2. Ya, itu baru dikeluarkan zakatnya. Kalau anggur kan panennya terus-terusan ya, apa enggak tuh ya. Nah, kalau kita mah makanan pokok gabah, padi. Padi itu zakatnya itu nanti pas panen kan, pas panen. Wala yakmulu, dan tidak usah dicampurkan jinsun bijinsin, satu jenis dengan jenisnya. Wa tajibu zakatu, dan wajib zakat
biduwi salahi satu dengan yang tampak layak, wasdidadil habbi dengan mengeras bijinya. Itu maksudnya buat anggur itu kalau sudah mengeras. Wa yajibu dan wajib fiha dalam zakat itu adalah al-usyuru 1/10 illam tusqabimu natin, apabila tidak disiram dengan biaya. Wa nisfu dan 1/5 in suqiyat apabila disiram biha dengan biaya. Jadi kalau kita nanam padi diatapkeun ente di orea, ente di orea, ente di caian, ya, ku cai Gusti Allah hujan gitu. Eta 1/10. Tapi kalau di caian, kamu caian menang ngompak mah, pakai mesin mayar deui pan. Terus di orea, terus di naon deui? Rupa-rupa pupuk. Eta mah kan 1/5. Zakatna teh 1/5. Wa ma zada 'ala nisabi dan apabila lebih dari nisab itu ukhrija maka dikeluarkan minhu dari itu buah-buahan itu biji-bijian itu biqistihi secara persentase. Wala zakatu fi ma dunan nisabi, tapi tidak wajib zakat kalau belum mencapai nisab. Illa anta tawwa'a, kecuali mau berbuat baik, berbuat sunnah. Wa amma dhahabu, dan adapun zakat emas, fa nisabuhu 20 misqalan, nisabnya adalah 30 misqal. 20 misqal. 20 misqal itu sudah dihitung 85 gram emas murni. Wal fiddatu, dan zakat perak mi'ata dirhamin 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 624 gram. Jadi ibu kalau punya emas 85 gram atau lebih, maka dan sudah punya barang itu, emas itu selama 1 tahun, wajib zakat. Wa yajibu, dan wajib fihi dalam zakat emas dan perak itu rubuhul usyuri 2,5%. Bahasa Arab begitu, rubuh 1/4, al-usyuru 1/10. 1/4 dari 1/10 maksudnya 2,5%. Wa ma zada, dan apabila lebih fabi hasabihi, maka diperhitungkan seperti itu. Jadi wala budda, dan mesti fihi ma dalam zakat emas dan perak itu minal hauli, masuk haul. Illa, kecuali ma hasala min ma'dinin, yang dihasilkan dari barang tambang, aurikasin, atau barang harta karun, fayukhrijuha, maka itu dikeluarkan halan seketika itu. Wa firrikazi al-khumusi, dan barang tambang itu ya dikeluarkan 1/5. Wa amma zakatu tijarati, dan adapun zakat perdagangan, fa nisabuha nisabu masturiyat bihi minan naqdain, maka nisab zakatnya adalah nisab barang yang dibeli, minan naqdaini, dari 2 mata uang, emas atau perak. Wala yu'tabaru, dan tidak dihitung illa akhir hauli, sampai akhir haul. Kebanyakan. Jadi kalau zakat non tadi teh emas, diterangkan emas itu emas yang disimpan ibu. Kalau emas anu dipakai ku ibu, cincin
gelang jeung kalung tapi dipake jeung pakaian eta mah teu wajib zakat. Tapi lamun emas anu dicicingkeun, disimpen, emas batangan anu dipake. Ya. Emas batangan dipake tuh. Nya henteu emas batangan mah disimpen. Da eta mah judulna ge investasi. Maka wajib dizakatkan. Tapi kalau yang dipake mah. Tapi kan teu mungkin da emas dipake terus dan teu. Kadang dipakai, kadang disimpan. Maksudnya emas yang dijadikan investasi. Tapi kalau emas yang dipakai kadang dipakai juga itu utama tuh wajib zakat. Tapi lamun di zakatan eta lebih baik. Saya kira itu ya. Maksudnya mah itu lebih ke zakat fitrah. Sekalian. Jaga fitrah. Wa yajibu fi harubu usril qimati, dan wajib dalam zakat tadi itu sesuai dengan harganya. Terus ke sini wa malul khalita ini juga harta bersama, maksudnya PT lah, usaha awil khulatai atau orang-orang yang bercampur itu kamalil munfaridi sebagaimana harta individu fin nisabi wal mukhraji dalam hal bernisabnya dan yang dikeluarkannya. Wa zakatul fitri, dan zakat fitrah itu tajibu wajib bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal. Wajib yang mendapati sebagian waktu dari bulan Ramadan dan sebagian waktu dari bulan Syawal. Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Alaihi wa alaman alaihi nafaqatuhum, atasnya dan atas orang yang dinafkahinya. Idza kanu muslimina, jika mereka yang dinafkahinya itu adalah orang Islam. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, mendapati bulan Syawal. Berarti iraha. Wajib zakat fitrah iraha. Berarti iraha. Malaman Idul Fitri. Jadi wajib zakat fitrah itu dikeluarkan itu malaman Idul Fitri. Hari terakhir puasa kan di Islam mah hari berikutnya teh dihitung sejak maghrib. Iya kan? Iya kan, sejak maghrib, bukan sejak jam 1 kan? Ya. Sampai maghrib lagi kan? Jadi wajibnya zakat fitrah itu akhir bulan Ramadan sampai awal bulan Syawal, yaitu ketika khatib mau naik mimbar, wajibna. Kusabab lamun harita ngaluarkeun zakat fitrah malaman takbiran riuh iraha ngabagikeunna ya. Akhirnya ada waktu sunat. Kapan waktu sunat? Yaitu 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Waktu sunat. Lamun khatib tos naik mimbar koma tos beres bubaran Idul Fitri, teh pokok lupa belum bayar zakat fitrah, maka hukumna zakat fitrah eta lain zakat. Jadi naon? Sedekah. Makanya tong lelah orang. Ieu tos zakat fitrah acan ieu teh. Bapak Ibu sudah zakat fitrah belum? Ya alhamdulillah. Zakat fitrah. Siapa yang wajib zakat fitrah? Yang wajib zakat fitrah itu ya tadi itu orang yang hidup. Misalkan gini, malam Idul Fitri ada bayi lahir. Nih, malam Idul Fitri ada bayi lahir. Paginya
paginya Idul Fitri itu. Atau misalkan malam Idul Fitri ada bayi lahir, paling 5 menit meninggal, maka wajib zakat. Maka wajib zakat fitrah. Tapi kalau hari ini ada bayi lahir terus meninggal, belum wajib. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Jadi yang diwajibkan itu ketemu antara akhir Ramadan dengan awal Syawal. Paham ya? Ya, biar aku tuh paham. Paham ya, Rehan? Supaya tere. Dan itu kalau orang Islam tanggungannya itu Islam. Misalkan kalau istrinya non-Islam, maka tidak wajib zakat fitrah. Kan bahwa lama masih kena ayat. Ngayen lagi ayat. Ala kulli wahidin, bagi setiap seorang so'un satu so' min ghalibi qutil baladi, dari umumnya makanan pokok suatu negeri. Idza fadulat, apabila lebih andainihi dari hutangnya, wa kiswatihi dan pakaiannya, wa maskanihi dan tempat tinggalnya. Jadi Bu, kalau orang itu tidak punya kelebihan, dia punya utang, kemudian dia juga pakaiannya nggak punya, dia nggak zakat fitrah. Hutangnya misalkan 200.000, wajib zakat fitrah. Nah, berhasil nih 40.000 ya. 45.000. Ya, hutangnya 200.000, gua gak duitnya 45.000, itu wajib tuh zakat fitrah. Hutangnya 200.000, ya wajib zakat 45.000, gua gak duitnya 50.000, itu wajib zakat fitrah. Itu wajib. Pak kumaha lamun hutang mobil, oh beda cerita eta mah, hutang tempo. Hutang mobil, hutang cicilan imah, eta beda deui. Ieu mah maksudna hutang jang dahar ge buat makan aja enggak ada. Wa qutiman alaihi nafaqatuhum yaumal aid, dan makanan pokok orang yang dinafkahi itu pada hari Aid dan malamnya, walailatihi dan malamnya. Wa tajibun niyatu fi jami'an wa zakati ba'dal ifraz. Wajib niat zakat di semua macam-macam zakat itu setelah dipisah. Bu, kalau misalkan zakat fitrah ini di rumah kita udah pisahin mau zakat fitrah, itu udah masuk niat. Jadi kalaupun datang ke sini enggak gini sama si petugas, enggak masalah. Gitu. Karena sudah termasuk niat ketika misahin itu. Tapi kalau misalkan salaman menerima zakat itu, misalkan biasa petugas makan supaya kelihatan lebih keren, didoakan kan? Ya. Cak zakat fitrah gitu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli. Itu bisa. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah dan keluarga saya. Untuk saya dan keluarga saya. Fardholillahi taala. Boleh. Kalaupun tidak begitu, sah. Kemudian si penerima zakatnya bilang begini, ajarakallahu fi ma ataita wa baraka fi ma amqaita wa ja'alallahu laka tahura. Nah, gitu kan didoakan, halus kan? Nah, itu keren. Wajib dan wajib sorfuha, mentasarufkan zakat fitrah itu, zakat itu ilaman wajada fi minal fuqara'i, kepada orang yang ditemui dia dari golongan fakir, wal masakin dan miskin, wal amilin alaihi dan amil atasnya.
fakir dengan miskin itu bedanya apa, Pak? Fakir itu tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Fakir. Miskin itu punya pekerjaan tapi tidak cukup. Gitu. Misalkan harusnya 100.000 kebutuhannya, tapi dapatnya cuma 70.000. Nah, itu miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil atas zakat. Ini amil zakat. Bukan amil jenazah. Tapi karena amil jenazah ikutan jadi amil zakat, ya boleh-boleh aja. Tapi ada sekarang itu perdebatan. Yang dimaksud amil itu yang mana? Yang di masjid atau yang resmi dari pemerintah, yaitu Baznas. Ya, itu mah silakan saja didiskusikan. Ya boleh-boleh saja. Seperti itu kan biar rapi gitu. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam gitu. Kira-kira begitu. Wa fir riqabi, dan orang budak. Wal gharimina, orang yang punya utang. Orang yang punya utang itu punya hak untuk zakat. Tapi bukan utang mobil, bukan utang rumah, bukan utang banyak. Ini orang benar-benar orang utang yang untuk biaya kebutuhannya. Contoh orang yang terlilit rentenir, boleh tuh punya, kasih aja. Yang sekiranya zakatnya itu bisa ngelunasinnya. Oh tapi si eta mah kitu wae geus dibayarkeun ieu tetep ngutang deui eta mah watak kang ngesen gitu tulunganna. Wa fi sabilillah, dan orang fi sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah tapi dia tidak mendapatkan harta fai. Jadi tentara atau orang yang berjuang di jalan Allah yang tidak mendapatkan fai. Kumaha lamun kiai, lamun ustad, lamun eta nya eta mah dikait-kaitkeun dengan naon. Da nepi sabilillah teh kan berjuang di jalan Allah jadi. Kiai ge di jalan Allah. Ustadznya di jalan Allah. Lah, amun di jalan Ahmad Yani ya tukang asongan itu. Wa ibnu sabil, dan ibnu sabil. Jadi itu masalah. Amun mengaku eta ya silakan. Tapi sekarang diperdebatkan sabilillah itu siapa? Wa ibnu sabil dan ibnu sabil, orang dalam perjalanan. Wala yajuzu wala yujzi'u sarfuha li ghairihim, dan tidak boleh dan tidak cukup mentasarufkan zakat itu kepada selain golongan yang 8 tadi. Jadi tidak sah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira sudah jam 6 lah. Oke, pertanyaan nama ke minggu harap lah. Gitu mangga. Tapi bisa pertanyaan mangga ya hiji tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada